Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bawa hati kepada Tuhan dan tertuju kepada kasih karunia Bapa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Engkau memberi kami hidup, kami bersyukur, dan kami percaya hidup yang Kau berikan adalah waktu yang sangat berharga untuk kami bisa bukan hanya menguduskan nama-Mu lewat perkataan kami, tetapi sungguh mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, tolong setiap kami pendengar setiap renungan firman Tuhan ini boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia seumur hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa-Ku di surga. Amin. Saya membayangkan seandainya hari ini saya masuk peti mati. Ketika membayangkan ini, maka semua pengetahuan, doktrin, bahkan teologi yang pernah saya belajar sepanjang hidup saya sampai hari ini pun masih belajar, itu tidak akan bisa memberikan rasa aman dari gentarnya ketakutan, kengerian menghadapi kehidupan di balik kubur. Beberapa tahun yang lalu, saya sering melayani pelayanan doa orang-orang sakit. Dan ada satu ayat yang pernah Daud katakan dalam kitab Mazmur, waktu di mana dia mengalami pergumulan dan kelemahan. Daud berkata, "Tetapi aku tidak akan mati. Aku akan hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan." Namun kenyataannya Daud meninggal. Dan ayat ini saya pakai berkali-kali mendoakan orang dan puji syukur rahmat Tuhan menyertai doa dan pelayanan kami. Orang-orang yang saya layani beberapa tahun yang lalu, mereka dengan kuasa doa orang percaya dan kemurahan Tuhan, mereka sembuh, mereka sehat waktu itu. Namun hari ini mereka sudah meninggal, mati, tubuh yang fana ini. Artinya apa? Bahwa setiap yang hidup, bagaimanapun mujizat, kesehatan, harapan umur yang panjang, dan segala kelimpahan yang kita pernah miliki, suatu hari akan kita lepaskan dari genggaman kita. Termasuk bukan barang-barang fana saja, termasuk waktu yang kita miliki, suatu hari akan tidak kita miliki lagi. Apa yang pernah kita banggakan, kita genggam, kita kejar, kita buru, kita abdikan hidup kita untuk mendapatkan segala sesuatu. Kita genggam kuat-kuat dan kita merasa inilah kebahagiaanku, inilah masa depanku, dan inilah impianku. Tapi suatu hari tubuh manusia tidak bisa melawan ketika dahsyatnya maut yang mengerikan menjemput. Untung kalau tidak disertai dengan rasa yang sakit. Untung kalau nggak disertai dengan perasaan seorang diri ditinggalkan oleh keluarga dalam kesendirian di ruang opname atau mungkin dalam kegelapan, dan di sana kita betul-betul menyadari kita butuh juru selamat, tetapi kita merasa selama ini menjadi orang Kristen sudah cukup. Sudah cukup dengan seminggu sekali ke gereja, kita merasa sudah cukup aman. Dengan kita ke gereja pun kadang-kadang bolong-bolong, setahun bisa dihitung berapa kali. Kita merasa sudah cukup aman untuk kekekalan kita. Tapi ketika kita ada di mana sesaat lagi akan masuk
di peti mati dengan tubuh kaku terbujur, tidak berdaya. Disitulah kegentaran yang akan sangat amat mengerikan. Tetapi yang lebih mengerikan, tidak bisa balik kembali. Makanya peribahasa berkata, penyesalan datang hari yang terakhir. Itulah sebabnya demi kemurahan Tuhan, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Maka firman Tuhan dan Roh Kudus diberikannya kepada setiap orang yang percaya, agar mereka dituntun hidup di jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudaraku sekalian membaca ada banyak firman Tuhan. Dan saudara-saudara bisa mencatat, bisa mendengar, dan bisa ikut memperhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Di sana terjemahan bebas Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pengetahuan akan hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Bapa. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita tidak usah berargumentasi atau kita mau berdebat atau merasa sok-sok lebih pintar, lebih hebat, lebih teologi, lebih mengerti, paham hal yang lain. Tapi secara kita menyadari dan koreksi diri, kita sudah menjadi orang percaya. Tetapi apakah selama ini doa-doa yang kita naikkan sudahkah menurut kehendaknya? Pasti belum, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan untuk bisa mengubah, menegur, membimbing kita. Bukan firman Tuhan yang hanya menyenangkan, mendorong ambisi kita, nafsu kepuasan duniawi kita, hanya untuk mengenakan telinga. Tidak, saudara-saudara. Untuk supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan, mengerti perasaannya Tuhan. Dan banyak doa-doa kita, termasuk saya dulu, setahun 2 tahun lalu, sudah melayani Tuhan 15 tahun, saudara. Tidak semua doa-doa yang saya naikkan adalah kehendak Tuhan. Ada disertai ambisi, gagah-gagahan, mau dibilang sok-sokan. Tapi semakin bertambahnya usia, dan oleh kemurahan Tuhan, saya menyerahkan hati, dan akhirnya Tuhan mengajar banyak hal. Bahwa menjadi seorang gembala, pester, pendeta, sebetulnya bukan menarik dunia yang datang kepada dia dan hidupnya dengan segala kenyamanan, tetapi harus betul-betul siap meneladani kehidupannya Tuhan Yesus. Dalam hal ini bukan berarti tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya mobil, tidak. Kalaupun punya, pakailah itu sebagai titipan Tuhan sementara di bumi yang fana ini. Kalaupun saudara hari ini punya rumah dan rumah saudara besar, bersyukurlah. Tapi jangan pernah bangga atau menaruh kebahagiaanmu di sana, karena itu semua hanya sementara, huni yang sementara. Jangankan rumahmu yang tinggi besar, tubuhmu yang kau rawat, medikur, pedikur di salon dengan segala ginseng, jahe, obat, treatment, apa saja, Tuhan bilang itu hanya kemahmu yang sementara. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini makhluk yang punya ambisi. Itulah sebabnya Roh Kudus menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kita menyadari baik bahwa selama ini saya saja yang sudah mulai sepenuh waktu jadi gembala jemaat masih bisa menaikkan doa-doa yang saya tahu itu bukan kehendak Tuhan. Yang kita naikkan doa untuk kenyamanan kita.
Tetapi kita naikkan doa dan Tuhan diam. Dan Tuhan kadang-kadang kasih karena kita percaya Tuhan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mau arahkan hidup kita kepada sesuatu yang esensi, yaitu kekekalan. Kalaupun berdoa, doalah untuk makan hari secukupnya, supaya hari esok kita bergantung kembali kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Ayo, berapa banyak orang ketika dia hidup dalam kelimpahan. Banyak orang setia dalam ujian kemiskinan, tapi banyak orang jatuh dan tinggalkan Tuhan dalam ujian kelimpahan. Maka doa Bapa kami berkata, berikanlah kami makan hari ini secukupnya, agar besok kita datang dan bergantung lagi kepada kasih karunia-Nya di dalam hal makan dan minum kita. Karena Tuhan katakan perihal kerajaan surga bukan soal makan, minum, dan pakaian, tapi soal sukacita, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Dan ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita berkata, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa pelita? Kok bukan lampu sorot yang 1000 watt saja? Firman Tuhan kan terang yang abadi. Tetapi pemazmur berkata, firman Tuhan seperti pelita kecil dan menuntun langkah. Artinya step by step, satu langkah demi satu langkah, day by day, kita terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan baik, saudara-saudara sekalian. Tuhan membawa setiap kita untuk senantiasa boleh berjalan dan dituntun kepada kehendak-Nya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Dari penjelasan firman Tuhan ini kita bisa menemukan intisarinya dari beberapa ayat pengantar kita membaca, bahwa saudara-saudara seiman itu bisa saling menegur, membimbing, mengingatkan, memberitahu, mengarahkan kalau jalannya sudah mulai keliru atau keluar dari relnya Tuhan. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kita butuh orang-orang mengingatkan kita. Kita belum sempurna, maka kasih karunia menolong kita untuk berubah. Bukan kasih karunia kita terima dan kita tidak berubah sama sekali, lalu nanti kita mati masuk surga. Justru waktu yang Tuhan beri kepada kita untuk kita berubah. Bahkan Tuhan tegur di sana, ada dosa. Artinya orang-orang di dalam kasih karunia Tuhan sudah sebagai anak Bapa masih bisa mereka menyimpan dari kesucian Tuhan dan hidup di dalam dosa. Maka lebih detail Tuhan katakan, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Lalu tanya, apa Tuhan, dosa yang mana yang tidak datangkan maut? Tuhan bilang, aku tidak beritahu mereka. Mereka harus berdoa. Ketahuilah, bicara soal dosa yang mendatangkan maut adalah itu area peperangan setiap orang. Jangan saudara pikir orang masuk gereja setiap hari dia pasti benar, belum tentu. Dalam pengalaman saya, banyak orang aktif gereja tapi dia tidak mengenal area-area peperangannya. Maka dia masuk gereja 5-10 tahun tapi tetap pendendam, tetap menyimpang akar pahit. Bahkan dia tetap saja hidup dalam perjudian, percabulan. Nampaknya baik-baik, tetapi ternyata rentenir. Tampaknya baik-baik, tapi ternyata usahanya dari hasil tipuan. Tampaknya baik-baik, mungkin dia seorang majelis, mungkin dia penatua, atau pelayan Tuhan, atau imam, penginjil, atau pemberita kabar baik, atau pendoa. Nampaknya baik-baik, berpuluh-puluh tahun setia, tapi ternyata dia memiliki dosa akar yang tidak dipulihkan. Karena dia merasa sudah masuk gereja sudah baik, dia tidak pernah menyadari ada area-area peperangan yang dia harus
eksekusi, dia harus berjuang untuk berubah, meninggalkan. Jadi maksud firman Tuhan adalah dosa yang mendatangkan maut itu bicara masing-masing perlu berdoa. Saya dan saudara perlu berdoa. Apa yang menjadi area peperangan kita? Ada orang baik tapi tidak bisa kendalikan marahnya. Ada orang kelihatannya ramah tapi ternyata dia dendam, dia sakit hati, mudah tersinggung dan seterusnya. Hendaklah kita berdoa masing-masing, tetapi make sure, pastikan sebelum kita masuk peti mati, area itu kita sudah menangkan, area itu kita sudah clear. Dan pastikan dan dengarkan ini saudaraku, nanti saya sambung besok. Saya mau tutup pernyataan ini, bahwa dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang dimana kita sadar betul kelemahan kita dan kita tidak pernah berperkara di dalamnya. Kita cuek, kita tidak mau peduli, kita berkata, kita mencari tempat yang aman dan berkata, kita kan manusia biasa, kita kan terbatas, Tuhan ngerti kok, Tuhan tolong kok, saya kan diampuni semuanya. Bro, sis, kamu diampuni dosamu di dalam Roh Kudus, dalam anugerahnya. Tetapi selama kita hidup, kita perlu untuk berjuang di mana area kita. Ya, nanti besok akan lebih banyak membaca firman Tuhan dan kita lebih mengerti. Jadi dalam beberapa hari ke depan ini saya akan menyampaikan beberapa seri daripada perikop kita, pengetahuan akan hidup yang kekal. Tuhan menolong setiap kita sampai nanti kita akan sambung kembali. Tuhan berkati.